Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo guru-guru hebat, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Halida. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8 dan saya adalah guru SD Negeri Koyo 3 Pamekasan. Guru-guru hebat, tanggal 22 Juli kemarin tahun 2023 saya telah melaksanakan desiminasi budaya positif pada modul 1.4. Nah, budaya positif apa? Budaya positif adalah nilai-nilai universal yang bisa kita laksanakan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, salah satunya yang sudah saya lakukan yaitu saya membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini saya buat bersama anak-anak di kelas saya, yaitu kelas 3A. Keyakinan kelas ini dibuat oleh mereka dan diyakini mereka, sehingga keyakinan kelas ini bisa terlaksana dengan baik dan anak-anak tidak merasa tertekan, mereka merasa aman, bahagia, dan mereka juga merasa diayomi. Dan yang terpenting adalah mereka termotivasi dari dalam diri mereka untuk melaksanakan keyakinan kelas ini. Nah, bagaimana perasaan mereka setelah adanya keyakinan kelas ini? Kita tanyakan kepada mereka. Check it out. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses, sukses, yeay. Oke, anak-anak semuanya, bagaimana perasaan kalian setelah di kelas kita ada keyakinan kelas? Apakah kalian senang dengan adanya keyakinan kelas? Apakah kalian bahagia dengan adanya keyakinan kelas? Berarti dengan adanya keyakinan kelas ini kita harus melaksanakan atau tidak? Berarti kita setiap hari bisa melakukan keyakinan kelas kita. Oke? Saya Halida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Halida, Bapak CGP Angkatan 8. Insya Allah tanggal 22 Juli 2023 saya akan melakukan desiminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 di sekolah kita. Nah, jadi saya kesini Bapak ingin minta arahan kepada Bapak selaku kepala sekolah saya bagaimana pelaksanaan desiminasi ini agar nanti teman-teman guru semuanya bisa membudayakan budaya positif dari ilmu yang sudah saya dapatkan di CGP ini. Mohon arahannya Bapak. Baik. Pertama, saya sampaikan terima kasih dan rasa syukur yang luar biasa, bersyukur kepada Allah. Di antara kita itu ada yang terekrut dalam program pemerintah yang luar biasa, program guru penggerak. Hal ini adalah merupakan indikator positif bagi sekolah kita nanti terkait dengan bagaimana rencana desiminasi budaya positif di sekolah kita. Pertama, sosialisasi ini harus diberikan secara detail kepada teman-teman, secara gamblang dengan menggunakan bahasa yang dapat mudah dipahami agar mereka itu mudah juga menerima. Artinya dengan komunikasi yang simple, kemudian contoh konkret misalnya seperti apa yang barangkali di SDN Koyo 3 itu juga ada budaya positif yang sudah dilakukan. Seperti contohnya ada inovasi di situ LISA. LISA itu adalah singkatan dari lihat itu sampah ambil. Nah, hal ini menjadi budaya sudah begitu anak-anak melihat sampah itu diambil dan dibuang ke tempat sampah. Nah, itu adalah merupakan bagian contoh ya, contoh.
Nah, nantinya ketika Ibu Halidah itu memberikan contoh budaya positif kepada teman-teman terkait dengan bagaimana sikap dan perilaku anak-anak di kelas, bagaimana sikap dan perilaku guru di kelas gitu. Itu tolong berikan contoh yang lebih gamblang dan lebih dengan bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Barangkali dengan contoh dan dengan metode juga pendekatan kepada teman-teman guru, karena tidak semua guru langsung bisa menerima. Ya, jadi mereka itu harus diajak berbicara dari hati ke hati, biar mereka bisa tersentuh dan merasakan mungkin wah ini adalah program yang bagus gitu untuk anak didik kita ke depan. Saya kira demikian. Ya, baik Bapak, terima kasih atas arahannya. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengimbas kepada guru-guru semuanya. Amin. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Acara keempat, pembacaan populer, dan acara yang terakhir kita tutup dengan doa. Mengawali acara siang ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Acara berikutnya sambutan pertama disampaikan oleh Bapak Muhammad Bahar selaku Kepala Sekolah SDN Kuel 3 Pamekasan. Kepada beliau saya persilakan. Taufik Ahmad Taufik, pengacara pelatih Kabupaten Pamekasan yang bertugas di Angkatan 8 pada program guru penggerak program Kementerian Pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan pada saat ini berkesempatan bertugas di Angkatan 8. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Bapak Hasan dan kami syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita pada siang hari ini bisa mengadakan pertemuan tentang kelanjutan program guru penggerak dengan tema diseminasi budaya positif, ya, diseminasi budaya positif yang ini mudah-mudahan program ini semuanya memiliki kesempatan, ya tentunya sesuai dengan kesempatan dan ketentuan syarat masih berlaku. Artinya yang sudah usia 50 ke atas itu mungkin tidak bisa, ya sudah kadaluarsa. Ya, istilah kadaluarsa itu dalam program pemerintah yang kadaluarsa, tetapi pengembangan keilmuan, ya, pengembangan diri untuk menjadi yang
lebih baik dan menjadi yang terbaik bagi anak didik kita itu tidak berhenti sampai di sini. Ya, Bapak Ibu nanti akan berhenti menjadi yang terbaik bagi peserta didik jika sudah pensiun. Tetapi mengembangkan diri itu tidak ada batasnya. Bapak Ibu tahu Pak Dadang itu sudah pensiun dari PNS dan sudah tidak menjabat lagi sebagai wabuk. Beliau kuliah S3. Bayangkan, kita mungkin akan bertanya-tanya, pasti saya Pak Dadang begitu mungkin. Ya, apa yang terjadi? Begini Bapak Ibu, kita itu mencari ilmu wajib kan? Ya, wajib. Ya, bahkan ada hadis yang mengatakan utlubul ilmi walau miskin. Ya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Negeri Cina itu negeri apa? Apakah negeri Cina itu jauh? Jauh mungkin ya kalau dari sini. Ya, tapi adalah negeri Cina itu adalah negeri yang tidak mudah kita masuki kalau kita tidak sini. Ya. Negeri Cina itu negeri yang identik dengan negeri komunis. Kalau kita tidak siap maka kita ikut jadi komunis. Ya, ingat Gus Dur itu sekolahnya sering mencari ilmu ke Rusia, ke Cina, ya, lawatan ke Israel. Ya. Tapi Gus Dur sudah kuat. Ya. Nah kita bagaimana? Nah, tuh Cina itu dianggap negara yang mengerikan dari segi akidah. Ya. Jadi kita wajib mencari ilmu sampai masuk ke liang lahat. Ya. Minal mahdi ilal lahdi. Wajib. Untuk apa? Untuk apa? Kita itu menimba ilmu terus. Sementara ini saya sudah mau pensiun. Saya andaikan ada biaya, saya ingin kuliah lagi. Ya, bukan kuliah di S3, tidak. Saya ingin kuliah di S1. Andai kata saya punya biaya dan punya kesempatan. Ya, ada bidang yang ingin saya dalami. Jadi penting, jadi saking pentingnya ilmu, ya, saking pentingnya ilmu. Dan kalau kita punya keinginan itu pasti akan berhasil. Keinginan yang juga disertai dengan doa. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para umatnya ila yaumil kiamah. Mudah-mudahan senantiasa termasuk kita sekalian ini senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah saya hanya ingin memberikan pengantar saja terkait dengan program guru penggerak, ya, tentang budaya positif. Ya, saya akan hanya memberikan sebagai pembuka saja. Nanti detailnya Walidah yang akan menjelaskan. Nanti ada sesi diskusi, silakan Bapak Ibu tanya jawab. Ya, tidak ada yang di belakang, tidak ada yang di depan, sama saja bisa tanya jawab. Ya, bisa diskusikan. Nanti
goalnya nanti ketika sudah di bagiannya PP pengejar praktek nanti, kalau ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan dalam diskusi itu. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini harus kita ciptakan. Harus kita ciptakan. Sebenarnya budaya positif bukan tidak pernah Bapak Ibu lakukan. Bahkan ini adalah sering Bapak Ibu lakukan. Cuma budaya positif itu harus dirembuk dengan dikomunikasikan dengan siswa. Ada semacam kesepakatan di awal, ya, ada kontrak gitu ya dengan siswa. Di siswa itu diajak untuk berpikir, untuk melakukan sesuatu yang positif terkait dengan kegiatan mulai dari awal sampai dengan selesai. Kalau kita di kelas itu mulai dari awal kelas 4, misalnya kelas 4 sampai dengan mau naik kelas. Ya, jadi budaya positif itu diajak anak-anak itu, diajak untuk berdiskusi. Usulan dari siswa bisa jadi nanti menjadi sebuah kesepakatan. Ya, cuma guru harus bisa mengkoordinir ya budaya-budaya positif yang akan kita ciptakan selama kita ini kontrak belajar dari awal sampai dengan selesai nanti. Ya, buatlah kesepakatan. Bu, bagaimana Pak? Bagaimana kalau di kelas 1 kan masih belum bisa komunikasi? Ya, harus pandai-pandai komunikasi. Tetap harus, anak itu tetap harus diajak komunikasi. Ya, yakinlah Bapak Ibu bahwa anak itu memiliki potensi untuk berpikir positif, potensi untuk melakukan kegiatan yang positif agar itu menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Bapak Ibu ya, itu pernyataan saya sekaligus juga mengatakan ya detailnya nanti bisa dilanjutkan oleh narasumber. Itu saja Bapak Ibu. Yang terakhir perlu diketahui karena dalam modul ini banyak sesuatu yang perlu kita ambil dan kita aktualisasikan oleh kita sebagai pendidik di sekolah ini, karena ini menyangkut keseharian kita sebenarnya. Kata Pak Bahar tadi, kalau sudah ada kesepakatan kelas, silakan Bapak Ibu mencari suatu untuk punishment-nya. Nah, itu kalau sekarang tidak ada. Dengan budaya positif dan kesepakatan kelas itu sudah tidak ada namanya reward dan punishment, tapi tumbuh kesadaran dari siswa sendiri untuk melakukan hal yang baik. Ya. Kalau dulu tidak mengerjakan PR kita jahil, sekarang sudah tidak ada lagi zamannya. Sebenarnya poin 3 itu sudah ada budaya positif Bapak. Lisa ya, kalau saya ingat Lisa ya, lihat sampah ambil, itu budaya positifnya poin 3 ya. Lihat itu sampah ambil, nah itu sudah budaya sebenarnya, budaya positif yang mungkin sampai sekarang tetap ya. Nah itu yang budaya. Nah, bagaimana budaya itu bisa timbul nanti Ibu Adita akan menjelaskan, karena nanti kita akan mempraktikkan semua. Kita akan mengambil apa yang nanti Ibu Adita sampaikan untuk menjadi suatu budaya positif di sekolah kita, sehingga sekolah akan berjalan baik sesuai dengan harapan kita semua. Dan tidak ada lagi siswa yang takut karena hukuman, ya, karena sudah tidak ada lagi punishment, tidak ada lagi anak belajar supaya dapat hadiah. Sudah tidak ada lagi seperti itu, tapi belajar untuk menghargai dirinya sendiri sebagai siswa. Termasuk guru juga. Saya ingin datang
panitia biar nanti saya dikasih batik akhir tahun sama Pak Bahar. Sekarang tidak ada seperti itu. Tapi datang pagi itu ada sebagai tanggung jawab kita sebagai guru, menghargai diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Itu yang bisa diambil dari nanti yang namanya budaya positif, kesadaran diri, kesepakatan kelas, seperti itu intinya seperti itu. Jadi itu saja Bapak. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Bahar, Bapak Komite dan teman-teman guru untuk memberikan waktu kepada Ibu Hamidah untuk mengaktualisasikan ilmunya, dan mari kita ilmunya kita bisa ambil, kita praktekkan untuk kemajuan kita bersama. Yang kedua terakhir Bapak Ibu, sekarang sudah masuk pengisian IC tanggal 17 sampai tanggal 4 Agustus. Kepada teman-teman yang belum isi-isi, silakan isi-isi di CPKB-nya kalau diundang untuk ikut CGP. Terus terang banyak wawasan yang kita dapat dari situ. Saya sendiri sebagai PP banyak belajar dan alhamdulillah itu cocok dengan kita. Jangan pandang repotnya, tidak repot. Kalau repot ya repot. Kalau stres tergantung kita. Kita bisa memenuhi tujuan kita sendiri untuk kepentingan kita bersama. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon doanya kepada Bapak. Budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya dan dapat mempraktiknya. Amin ya rabbal alamin. Salatullah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari al-hidayah menuju terang-terang minat dulu mati lalu. Para bapak dan ibu saya hormati, sekiranya saya tidak panjang lebar, cuman yang pertama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang mana saya selaku komite ini di sini tidak begitu sering untuk turun atau mengunjungi SDN ini. Karena apa? Satu, takut pikirannya terlalu ikut ke dalam proses pembelajaran di SDN 3 ini, dan yang kedua karena saking banyak kesibukan di kantor, maka itu mohon maaf. Yang kedua yaitu mengucapkan banyak terima kasih yang mana SDN UL 3 ini telah mengikuti lomba bertutur atau berdongeng khususnya di kantor kami, yaitu Dinas Perpustakaan Kabupaten Pamekasan, yang mana SDN UL 3 ini alhamdulillah dapat mewakili Pamekasan untuk tampil di tingkat provinsi Jawa Timur, yang mana insya Allah pelaksanaannya tanggal 2 Agustus ini kalau tidak ada perubahan. Mudah-mudahan di tingkat provinsi bisa meraih juara juga sehingga dapat mewakili ke tingkat nasional. Amin. Yang ketiga kalinya saya selaku komite mengharap atau mengimbau kepada khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 3, yang mana selama ini saya komite cuman selalu sendiri dia, sehingga tidak punya teman untuk curhat atau musyawarah. Maka dari itu saya harap untuk ke depan ini segera dibentuk pengurus-pengurus yang lain, sehingga kami punya pendamping atau teman untuk musyawarah. Dan yang paling terakhir mungkin ini dengan adanya diseminasi dengan tema budaya positif, marilah kita ini mungkin dengan budaya positif ini kita dapat meningkatkan literasi di sekolah SDN 3 ini, yang mana literasi ini bisa membudayakan gemar membaca kepada siswa. Maka dari itu marilah kita ambil hikmahnya dalam ajaran ini. Para bapak dan ibu saya hormati, sekiranya sampai sini yang dapat kami sampaikan, karena ini waktu sudah agak siang, takut nanti para pemateri kesusu untuk menyampaikan materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan. Semoga Bapak selalu senantiasa dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tetap menjadi komite lembaga kami SDN 3 Pamekasan. Acara selanjutnya yaitu acara ketiga, acara inti, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan
diisi oleh narasumber kita Ibu Halidah SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Ilmu agama, ilmu pengetahuan dengan seluas-luasnya, dengan sangat merdeka. Terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Sekolah Bapak Muhammad Bahar yang sudah memfasilitasi destinasi ini. Terima kasih kepada PP saya, pengajar praktik Bapak Ahmad Taufik yang selalu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Hasan sebagai komite yang hari ini seharusnya beliau mungkin istirahat Sabtu, tapi beliau menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kita di sini. Dan terima kasih yang seluas-luasnya juga kepada rekan-rekan guru semuanya yang insya Allah mudah-mudahan penuh dengan hati yang lapang untuk menerima budaya positif ini. Karena budaya positif ini saya dapatkan dari CGP tidak hanya untuk saya saja ya Pak Taufik, tapi memang dari CGP ini seorang CGP harus bisa menyampaikan budaya ini kepada rekan-rekan yang lain. Jadi sebetulnya menyampaikan ilmu itu sudah tertuang dalam Al-Quran, kita sudah tahu, sampaikan walaupun satu ayat. Nah kalau ilmu ini saya simpan sendiri, saya bawa mati, buat apa? Jadi budaya positif ini harus didiseminasikan kepada guru-guru yang lain. Bukan berarti, mohon maaf ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, bukan berarti saya berada di depan ini saya yang paling pintar, tidak. Kalau saya paling pintar mungkin tidak belajar lagi mungkin Pak Taufik, karena di sini tidak ada yang lebih pintar atau ingin memintarkan, tidak. Kita sama-sama belajar. Karena Pak Bahar tadi, Pak Dadang usia hampir 70 masih belajar, apalagi saya. Dan teman-teman di sini masih usianya jauh di bawah saya Pak Bahar. Jadi saya kayaknya termasuk yang tua di sini Pak Taufik usianya. Jadi kalau kita yang masih punya kemampuan yang luar biasa yang sudah Allah berikan, terus kita menolak, berarti kita tidak termasuk di dalam umatnya Rasulullah ya. Berarti kita bukan termasuk. Allah itu menciptakan kita di surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwa kita wajib mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu akan ditinggikan beberapa derajat. Nah kita kan pengen termasuk di dalamnya. Ya betul. Jadi nggak pernah berhenti, karena saya rasakan ketika saya tergabung dalam CGP ini, mengajar, begitu masuk CGP ternyata salah semua Pak Taufik. Wah ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Dan salah kurang. Ya kurang mungkin, betul. Jadi semakin ilmu kita cari, semakin kita merasa kurang. Makanya kata Allah, memang kita jangan pernah berhenti mencari ilmu. Karena disitulah kita akan tahu kekurangan kita untuk merefleksi diri. Dan Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini sebelum saya lanjutkan ke materi, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk melapangkan hatinya untuk bisa menerima ilmu ini, karena ilmu ini bukan untuk kita saja, tapi ilmu ini akan, apalagi anak-anak ini masih dalam tahap mencari jati diri, ya. Apalagi ke teman sejawatnya, ini tidak akan bisa jalan program ini, budaya ini tidak akan bisa jalan. Nah, baiklah. Selanjutnya, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semuanya tentang sosok seorang guru? Ada yang mau jawab? Ibu Lin? Guru menjadi panutan bagi siswanya. Betul? Ada yang bisa jawab lagi? Kita kan punya persepsi masing-masing kan? Kita berhak untuk punya persepsi, bisa beda-beda nggak apa-apa, asalkan tujuannya nanti sama. Pak Ilham? Guru adalah orang yang mendidik baik secara pengetahuan maupun secara akhlak. Ya, betul. Guru itu harus menjadi teladan, bisa mendidik secara akhlak. Ya, karena memang kata Rasulullah kalau mendidik anak akhlaknya dulu. Kalau sudah akhlaknya dulu, kita
yang lain-lain insya Allah dunia akan ada di genggamanmu katanya. Betul ya? Betul ya Pak Hasan ya? Dan saya tahu seperti itu. Kalau dunia yang kau cari maka akhiratmu tidak ada. Tapi ketika akhirat yang kau cari maka dunia ada di dalam genggamanmu. Apalagi mungkin satu lagi, digugu dan ditiru. Jadi semua tindakan-tindakan kita itu akan ditiru oleh murid-murid kita, baik itu gestur kita, baik ketika kita berbicara dengan teman sejawat, ya, baik kita bertegur sapa dengan teman, tutur kata kita pun akan menjadi contoh buat anak-anak, akan menjadi teladan. Mohon maaf ketika guru berbicara mohon maaf yang mungkin kurang baik, padahal mungkin itu ada anak-anak di sebelahnya, maka itu akan ditiru oleh anak-anak. Karena betul kata Ibu Baik, guru itu dikuku dan ditiru. Semua tindakan kita, perilaku kita, perkataan kita akan ditiru oleh anak-anak kita. Nah makanya kita itu memberikan contoh yang terbaik semaksimal mungkin. Bukan berarti kita ini manusia yang sempurna Bapak Ibu Guru ya. Ya kita ini terutama saya pasti banyak kesalahan-kesalahan. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Saya belajar kepada Bapak Ibu semuanya. Saya belajar kepada Ibu Lip yang orangnya tangguh. Saya belajar ke Ibu Safi yang Masya Allah luar biasa orangnya dermawan. Kepada Ibu Mubay saya banyak belajar sebagai senior yang mau pensiun tapi tidak menyerah. Saya banyak belajar kepada Bapak Darus yang luar biasa, puisinya luar biasa, yang saya itu kalau saya tidak bisa seperti itu, ampun ya. Jadi kita banyak belajar. Jadi ketika kita berkumpul di sini kita bisa belajar satu sama lain. Karena Allah menciptakan manusia itu bukan dengan kekurangannya, tapi dengan kelebihan-kelebihannya. Termasuk kita. Allah itu tidak jahat, Allah itu baik banget sama kita. Ya, anak-anak pun dilahirkan ke dunia ini dengan segala macam kelebihannya. Jadi guru macam-macam bisa diteladani. Nah, di sini saya mengambil bahasa dari CGP. Guru adalah sosok yang mulia. Sosok yang mulia. Saya sangat tertegun dengan kata-kata yang mulia. Karena memang tertulis dalam Al-Quran. Profesi guru adalah profesi yang sangat mulia. Itu tertulis dalam Al-Quran. Itu dijanjikan surga insya Allah sama Allah. Makanya katanya Allah dalam Al-Quran itu, guru itu doanya juga salah satunya tembus ke langit ke-7. Bukan hanya orang tua. Ketika guru mendoakan murid, itu langsung tembus ke langit ke-7. Begitupun murid, ketika murid mendoakan kita, itu juga akan tembus ke langit ke-7. Bukan hanya anak yang kita lahirkan, tapi anak yang kita didik di sekolah ini. Makanya guru-guru, coba kita lihat guru-guru yang senior-senior, awet muda, sehat. Karena memang murid-muridnya yang mendoakan. Ketika saya pelajaran bersama Bupati, saya ada kata-kata beliau yang sangat terngiang di hati, di pikiran dan hati saya, bahwa guru itu beruntung. Kenapa? Ya, kenapa itu guru beruntung? Karena hanya profesi guru yang didoakan oleh murid-muridnya. Katanya Pak Bupati, saya aja belum tentu didoakan sama orang bawahan saya. Kalau tidak salah, kepala dinas juga pernah bilang seperti itu. Saya aja tidak pernah didoakan, tapi guru-gurunya luar biasa. Murid walaupun nanti sampai dewasa, tetap mendoakan guru-guru. Ketika mohon maaf, ketika ada guru, salah satu guru kita yang meninggal, bagaimana sikap kita? Wah, itu kita nangis luar biasa. Karena guru itu terkesan di hati kita, betul? Nah, kita ingin menjadi guru seperti itu. Ingin menjadi guru yang didoakan, yang ketika kita datang, anak-anak bahagia, ditunggu kehadirannya. Bagaimana seperti itu? Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengoreksi, sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Guru diibaratkan adalah ibu kedua yang mengajarkan berbagai macam hal baru dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal. Guru harus menyadari jika anak ada waktu dan masanya. Masa anak tetaplah anak. Jadi ini harus kita sadari bahwa anak-anak yang kita bimbing sekarang ini butuh kita untuk dituntun, untuk diarahkan. Sama kita guru-guru butuh kepala sekolah untuk menuntun kita juga. Saling mengingatkan. Kita juga butuh teman sejawat untuk
alhamdulillah ada teman yang mengingatkan, bahagia. Karena memang kita perlu untuk saling mengingatkan di sini. Nah, ibarat tanah yang subur tetapi tidak merawatnya dengan baik, maka padi tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, apabila kita menanam padi di tanah yang tidak subur, namun kita merawatnya dengan baik, maka padi tersebut akan tumbuh dengan baik. Ki Hajar Dewantara. Maksudnya ini apa? Bahwa kita itu jangan minta murid yang pintar, tapi murid yang masuk ke sekolah kita adalah murid-murid yang luar biasa. Jangan ketika kita mencari murid, kita door to door, setelah anak itu masuk sudah kita biarkan. Karena apa? Tidak ada murid yang tidak bisa dididik. Tidak ada murid yang tidak bisa dididik kecuali gurunya yang tidak bisa mendidik. Ini pengertian saya dari Ki Hajar Dewantara ini. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya sedikit video yang menguatkan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada yang bisa mengambil hikmah dari ini? Apa filosofinya menurut Bapak Ibu dari video ini? Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kita lihat tadi ada seorang pelari perempuan buta yang diikat tangannya sebelah kiri dan diikatkan ke sebelahnya lagi laki-laki, dengan tangan kirinya perempuan itu diikatkan kepada tangan kanannya laki-laki. Maknanya apa itu? Ya. Saya cuma tanya bahwa anak itu terlahir dari satu debat. Tugas seorang guru itu adalah menuntun. Itu menuntun bagaimana yang menuntun anak itu sampai berhasil. Jadi intinya menuntun. Ya. Ini perempuan hebat, buta. Di sebelahnya itu adalah gurunya Bapak Ibu. Di sebelah itu gurunya. Dia ini seorang pelari 450 meter pelari cepat. Di sebelahnya adalah gurunya. Dan dia menjadi juara lari sedunia. Apa maknanya ini? Gurunya di tangan kanannya ada seorang guru yang ikut berlari di sampingnya. Jadi maknanya apa? Bahwa segala sesuatunya tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita bisa mengantarkan anak-anak ini untuk menuju kemenangannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada anak yang tidak bisa dididik kecuali kita yang tidak bisa mendidik anak ini. Buktinya ini. Seorang pelari cepat 450 meter bisa menjadi juara berkat tuntunan dari gurunya, dan beliau berhasil. Mungkin dari video ini bisa menginspirasi kita, karena saya sangat terinspirasi dengan ini. Apa kuncinya? Kepercayaan. Karena kita orang Islam, kita percaya bahwa setiap makhluk ciptaannya Allah itu pasti bisa mencapai tujuannya. Kita percaya itu. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang budaya positif, karena ini temanya adalah budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu merupakan pewujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah, meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, kasih sayang, rajin, komitmen, dan percaya diri. Ini yang harus kita, dan masih banyak budaya-budaya positif yang lain yang bisa kita kembangkan. Tadi sudah panjang lebar sudah disebutkan oleh Pak Bahar. Jadi hal-hal sekecil apapun itu akan bisa menjadi budaya positif. Seperti tadi mengambil sampah, kalau keluar kelas harus pamit, itu dia tidak bisa kita remehkan. Itu akan membentuk karakter anak yang luar biasa. Ketika berbicara dengan gurunya yang sopan, kita pun juga ketika berbicara di depan anak-anak itu harus sopan. Jangan menggunakan kata-kata yang makin kita pegel, marah aja itu kan. Nanti aja di belakang layar kalau dipegang. Kan begitu. Kita bisa diterjang, bisa diterjang. Jangan guru anak itu yang bahaya. Ya, topik kita karena temanya adalah tentang budaya positif. Jadi nanti kita akan membahas tentang
Iya, apa saja? Jangan dikasih tahu ke teman sebelahnya. Silakan. Yang paling berharga, yang mungkin, aduh, itu sangat ada di hati dan pikiran mungkin itu. Yang tidak ada duanya, tidak ada duanya. Kenapa? Sudah? Ya, kalau sudah silakan kertas itu digenggam di tangannya, perkes. Nah, bahasa Maduranya perkes ya. Ya, begini kan tidak apa-apa, atau dilipat terserah. Terserah, mau dilipat, mau dibikin kotak-kotak, mau diperkes-perkes seperti itu, terserah. Ya, sudah? Saya minta 2 volunteers, 2 sukarelawan untuk ke depan. Mungkin Bapak 1, Ibu 1 ke depan. Ya, silakan. Ini 2 sulfit ini. Ya, silakan. Ada lagi, 4 saja. Karena kita sudah, topik kita sudah masuk ke siang ini, biar gak ngantuk gitu topiknya. Ya, boleh. Yang bapak-bapaknya dong. Ya, satu lagi. Pak Hasan mau ikut, tidak dilarang Pak Hasan ya. Diwakili yang lain. Satu lagi bapak-bapaknya pada terus, monggo Pak. Ya. Oke, sekarang silakan pilih mau pasangan yang mana. Kamu pilih yang mana? Ya. Sekarang saya minta boleh Pak Ari, Bu Ubay dan Pak Darus, silakan itu yang ada di genggaman tangan teman-teman. Gimana caranya supaya mereka mau memberikan isi dari genggaman itu? Silakan sampai itu mau dirayu. Gimana caranya supaya Bu Ubay ini mau masihkan ke Pak Darus? Atau begitu juga sebaliknya? Gimana? Mau dirayu, mau diancam, mau dibujuk, mau di apa saja? Gimana caranya supaya temannya itu mau memberikan? Karena ini rahasia kan? Ini kan rahasia yang seharusnya tidak diberikan. Bagaimana caranya? Terserah. Menggunakan kata-kata rayuan, ancaman kalau perlu, atau bujukan. Terserah. Jangan dibuka dulu. Jangan segampang itu rahasia memberikan. Terserah. Gimana? Sudah diambil? Oh gitu, saya bilang rahasiamu kali ya, rahasia kita berdua berarti ini. Umum baik sudah dikasihkan? Oh dikasihkan? Loh, tidak harus tukar, terserah. Kalau sampai mau dikasihkan tidak apa-apa, dikasihkan juga nggak, itu hak masing-masing. Jangan dibuka dulu. Diberikan, pada terus di depan pada terus, biar kena setik. Sudah. Ini diberikan, enggak? Cumbuan dari ini. Enggak diberikan? Boleh sama Pak, boleh. Kalau tidak mau dikasihkan tidak apa-apa, tidak harus. Sudah? Saya hitung sampai 1, 2, 3, tidak? Oke, sekarang saya tanya ke Bu Ubay dan Pak Darus, kenapa? Boleh tidak itu dibuka sama Pak Darus? Saya boleh. Boleh. Bisa dibuka Pak Darus? Apa sih yang paling berharga dari yang ada di hatinya Bu Ubay? Kesehatan. Kesempatan. Oh, kesempatan. Yang punya Pak Darus boleh dibuka? Silakan. Oh, silakan. Oh, iya. Iya. Karena mungkin rahasia, jadi ya. Apa? Akhlak. Sekarang saya mau bertanya. Ini kan nggak mau nih. Oh, sudah dikasih sama Pak Ari. Waduh, yang sampai dikasihkan ke Pak Ari. Oh enggak. Oke, saya sekarang tanya. Kenapa Bu Ubay sampai memberikan itu ke Pak Darus? Supaya Pak Darus juga bisa menyelami apa yang saya tuliskan di sana. Oke, tepuk tangan Pak Ubay. Sekarang saya tanya ke Pak Darus, kenapa Pak Darus memberikan? Karena itu sesuatu yang berharga buat Pak Darus. Kenapa? Kok diberikan ke Bu Ubay? Pertama karena dia seorang senior kita, penuh ditiru dari sikap dan perilaku yang saya lihat baik. Iya, tepuk tangan Pak Darus dari Bu Ubay. Iya, sekarang saya mau tanya yang 2 sejoli ini ya. Oh ini aja, ini kan baru dikasih ya. Kenapa kalau dikasih Kak?
Satu, kita sebagai makhluk sosial dan Merdeka Belajar itu tidak akan bisa dengan sendirian, tapi Merdeka Belajar itu dengan sebuah kolaborasi. Apa sih isinya, kok penasaran? Teng-teng. Buku diberikan karena ingin berbagi, begitu. Sekarang saya tanya ke Ibu Lin, boleh Ibu duduk, boleh? Kenapa kok tidak diberikan ke Pak Ari? Karena saya ini untuk tidak memberitahu dia. Soalnya apa? Soalnya ini sesuatu yang saya benar-benar sayangi di dalam hati saya. Benar-benar saya ingin pegang erat supaya dia itu menjadi sesuatu yang akan saya lindungi. Apa tadi Pak Ari? Apa yang Pak Ari lakukan sampai Bu Lin tetap tidak mau memberikan? Karena tujuannya kurang memberi tujuan, sebab alasannya kurang. Apa Pak Ari tadi sudah merayu? Sudah dirayu, tapi tetap tidak berhasil. Apa sudah melakukan pengancaman? Apa sudah melakukan pengancaman? Ya, saya kembali kepada hak, kan saya mengambil hak Iya. sebagai dia freedom power. Jadi ya saya sendiri makhluk sosial gitu. Ya ini ya nggak tahu ya. Saya sudah mau kolaborasi. Iya. Baik, ada yang bersampaikan lagi, Bu Lin? Sebenarnya saya ini tahu kalau makhluk sosial itu memang perlu seseorang juga untuk dapat melanjutkan hidup. Tapi ini yang saya pegang ini bukan barang. Ini adalah seseorang. Jadi saya tidak akan berikan kepada siapapun. Ini seseorang loh, bukan barang. Jadi saya tidak akan berikan pada siapa. Kalau saking ini barang akan saya kasihkan. Karena saya apa? Saya juga punya sisi dermawan, bukan cuma musawarah. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan buat Ibu Lin sama Pak Ari dan Ibu Mubai dan Pak Daras. Ya, begitulah Bapak Ibu ya. Jadi teori kepalan tangan ini memang kita ini sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid kita. Itu salah satu simulasi tadi itu. Jadi ketika guru itu memberikan mungkin perintah dalam tanda kutip, anak-anak berhak untuk menolak Bapak Ibu. Tidak bisa kita paksakan. Mungkin tadi Ibu Mubai sama Pak Darus memberikan karena mereka punya alasan-alasan tertentu, yaitu hak mereka. Tapi ketika Ibu Lin tidak begitu, setuju? Setuju. Oke, baiklah kita lanjutkan. Di sini sehubungan dengan kepalan tangan tadi, teori kepalan tangan, ada perubahan paradigma, teori kontrol. Ya, karena di guru penggerak saya diajar tentang teori kontrol. Apa sih teori kontrol? Teori kontrol itu disampaikan pertama kali oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini teori kontrol ini masih menjadi teori kontrol, belum menjadi teori pilihan. Ya, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Guru masih beranggapan bahwa guru itu harus mengontrol murid. Ya, yang kedua, ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering terjadi ketika guru-guru, mohon maaf, saya ambil contoh. Aduh nak, ketika ada murid kita yang salah, kamu udah kasihan nak sama ibu nak. Kok kamu begitu nak? Ayo nak, gak kasihan kamu sama orang tuanya. Ini adalah bentuk-bentuk membuat anak itu merasa bersalah. Ini bahaya, karena anak itu nanti akan merasa dirinya itu tidak berharga. Selalu salah. Tapi padahal kita itu ingin membentuk rasa iba mungkin ya, biar kasihan gitu. Tapi ini ternyata salah. Ini tidak boleh kita lakukan, karena nanti akan menjadi karakter bagi anak bahwa saya ini salah. Saya ini gak ada benernya, saya ini mungkin tidak berharga dan seterusnya begitu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, bujukan, tidak benar-benar bermanfaat. Itu sudah terjadi kepada Pak Ari dan Mubai. Sudah dirayu mungkin, sudah dirayu mungkin, tapi masih tidak bisa. Karena rayuan-rayuan tuh tidak mungkin berhasil bagi anak-anak, gitu. Gak selalu apa yang kita ucapkan tuh anak-anak harus mengikuti. Nah ini kita harus menyatukan persepsi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita sebagai guru kadang, kamu tuh nak tahu apa nak? Ibu ini gurunya kamu kok gak tahu? Ini sering terjadi sama kita ini. Disadari atau tidak? Kamu nak masih kecil kayak
begitu. Ini sering terucap oleh guru-guru yang seharusnya tidak terucap kepada anak-anak kita. Kenapa? Kok bisa terucap? Karena guru itu merasa orang dewasa yang berhak untuk mengatur anak terus. Anak-anak harus di bawahnya kita. Ini yang bahaya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon sekarang sudah berubah menjadi teori kontrol. Menurut Dr. William yang tadi, apa itu stimulus respon? Seolah-olah orang lain dapat mengontrol dan dikendalikan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering terjadi ya. Ketika mungkin teman sejauh kita sama dengan kita, berarti dianggap orang itu tidak pro kita. Tekan jaya, wah ini bahaya nih. Ini bahaya, ini harus kita ubah kayak gini. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika ada anak terlambat, langsung kita menjudge bahwa anak itu malas. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas di sekolah, oh benar, malas benar anak tak ajar. Jadi setiap kesalahan pasti bagi kita dianggap itu suatu apa namanya perilaku anak yang tidak sesuai dengan kita, itu dianggap suatu kesalahan bagi kita. Padahal kata yang berbicara itu setiap kesalahan itu pasti ada tujuannya. Nah ini yang sering kita ini sebagai guru nggak pernah nanya-nanya ke anak. Ketika anak dengan tugas nggak nanya-nanya, oh berarti anak ini malas. Ketika anak dapat nilai kecil, oh anak ini berarti bodoh. Alhamdulillah ya seperti itu ya. Orang lain bisa mengontrol kita. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga sangat berbahaya karena ini paradigma yang kita itu merasa jagoan di sini. Merasa kita itu mau mengontrol ini, mengontrol itu, tidak Bu. Ini sekarang kita harus ubah, ya. Kita tidak boleh mengontrol orang lain. Nah, ini ada beberapa teori stimulus respon yang sekarang berubah menjadi teori kontrol pilihan. Yang awalnya teori kontrol sekarang sudah melalui perkembangannya berubah menjadi teori pilihan. Choice theory bahasa Inggrisnya, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yang tadinya stimulus responnya kita mencoba mengubah orang lain, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ketika mengubah ya, punya pandangan sendiri, saya wajib menghormati. Sama kayak tadi. Ketika mengubah saling tukar informasi dengan Pak Darus, itu hanya mereka. Tapi ketika Pak Ali dengan Bulik yang Bulik tidak mau, tidak memberikan apa yang berharga bagi dirinya, ya kita harus merespek atau menghormati, itu haknya dia. Tidak bisa kita paksakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bahwa kita berubah menjadi teori pilihan, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kita ini bukan manusia yang sempurna. Ya. Kalau masalah ada stimulus respon Ya. dan terpenggal, kejadiannya terpenggal. Jadi mamanya ketika kita ada di suatu ruangan, di ruang kelas maksudnya, ada suatu masalah, kemudian permasalahan itu belum terselesaikan, diganti guru yang sebenarnya, sedangkan yang diganti guru yang lain maksudnya. Ya, itulah. Ya. Di sana ada pihak-pihak yang akan dirugikan. Betul. Saya setuju. Makanya di sini saya tadi dari awal. Ya, makanya ketika saya membawakan budaya positif ini, saya sudah menyampaikan dari awal, yuk kita satukan visi dan misi. Kalau di antara kita saja ini ada beberapa orang, tapi ada hatinya yang satu orang, dua orang grundel Ibu, ya nggak jalan Bu, nggak jalan. Katanya Pak Bahar, Pak Taufik, nggak mungkin Bu Harida menyampaikan bisa mempengaruhi sampean semua, apalah arti saya. Tapi kalau sampean merasa itu penting, ilmu ini penting, maka sampean akan termotivasi dari dirinya sendiri. Apalah artinya Ibu Harida? Nggak ada. Ini adalah ilmu yang saya terima dan harus saya terapkan. Karena ilmu ini adalah ilmu terbaik. Ilmu terbaik itu apa? Untuk sekolah kita. Memang untuk merubah itu kita perlu komunikasi, perlu kolaborasi, perlu keikhlasan hati. Ini yang paling penting. Karena di antara kita kadang, ya Bapak. Jadi itu menjelaskan. Ya. Tidak boleh pemaksaannya. Betul. Misalkan ada salah seorang anak yang mengambil hanya anak lain. Setelah duduk begini oleh guru tidak berhasil, duduk begini tidak berhasil, maka itu tidak haruskah memaksa untuk dia mengakuinya.
Ya, namanya pasangan itu pasti tidak enak, Bapak. Betul tidak? Namanya pasangan, walaupun buat kita itu kita kan memaksa demi kebaikan. Itu menurut kita, ya kan? Karena menurut kita kan ini demi kebaikan. Karena menurut kita itu bisa mengontrol anak bahwa kita sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kita berikan ini pasti yang terbaik buat anak. Jadi memang untuk seperti itu yang saya pelajari Bapak Hasan ya di CGP, alhamdulillah, karena saya itu begitu belajar CGP ini saya kayak ditampar berkali-kali. Kenapa ditampar berkali-kali? Wah, ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Yang saya awalnya merasa benar ya, ternyata begitu saya masuk, ini masih modul 1.4. Saya masih akan menjalani modul 2.1, 2. Berapa saja Pak? Masih 4 bulan lagi ini saya belajar. Tapi saya sudah merasa ditampar di sini. Merasa ditampar, loh ternyata saya ini sebagai guru banyak salahnya. Cara memperlakukan anak-anak, cara menganalisis kasus. Nah, nanti akan kita jelaskan di belakang Bapak. Ya, bismillah, mudah-mudahan kita nanti sama-sama menemukan jalan. Ya, oke lanjut. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol kita. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ketika Bapak Ibu duduk di ruangan ini, Bapak Ibu mau mendengarkan saya, itu hatinya sampean karena ikhlas pengen belajar. Tidak mendengarkan saya, itu pun dari hatinya sampean juga. Karena yang mengontrol diri sampean itu sampean sendiri, bukan saya. Saya hanya menyampaikan di sini. Syukur-syukur apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Apa dayanya saya di sini? Saya hanya manusia biasa yang juga banyak kesalahan. Di sini saya belajar, bukan berarti saya Hukuman dan proses itu perbedaannya tipis. Hukuman itu kan kita, kalau kita disampaikan tadi, hukuman itu adalah satu kesalahan yang sudah dihukum. Ya. Kalau itu kita kan buat kesepakatan. Tapi kadang-kadang ada anak sudah buat konsekuensi, tapi belum ulang. Misalkan, nah, mau buat bukan gerak kentres lebih sebenarnya bermanok. Karena anaknya itu usil, ada temannya lagi bedakan, dia turun lagi, dia ganti. Apa itu akhirnya jadi hukuman? Makanya saya bilang bisa jadi hukuman. Kalau pelanggaran itu dilakukan berulang, sampai dia ulang-ulang, dan kasus yang diberikan seperti itu, berarti kita sudah bisa jadi hukuman kan? Seperti kita melanggar hukum kita, kalau kita melanggar ditilang, gitu. Jadi misalnya, istilahnya aslinya perbedaan hukuman dan proses itu hampir sama. Tapi proses itu karena diambil dari kesepakatan anak. Kita bertanya dulu, apa akhirnya tetap jadi hukuman? Ya, terima kasih. Konsekuensi ini dalam pengertian saya ya, nanti kalau salah mungkin akan diluruskan oleh Taufik nanti ya. Konsekuensi ini menurut pengertian saya bahwa ini terjadi ketika kita melihat, ya. Nah, kenapa kalau ini terjadi? Mungkin motivasinya aja kita ubah, cara memotivasinya ubah. Karena memang tugas kita menuntut, dan ketika kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, keyakinan bersama anak-anak, tidak serta-merta ini langsung diikuti, Bapak. Ini anak-anak ini masih dalam tahap penjajakan, ya. Jadi memang itu harus kita terus dituntun. Bagaimana caranya kita tidak menjadikan itu hukuman? Itu bagaimana caranya guru menuntun murid. Karena kata Ki Hajar Dewantara, tidak ada anak yang tidak bisa dididik kecuali guru yang tidak bisa dididik. Nah, ini pertanyaan buat saya dan juga semuanya. Mungkin akan seperti itu. Jadi terus saja kita tuntut. Jangan sampai konsekuensi ini akan menjadi hukuman. Dan konsekuensi ini disesuaikan. Ya. Nah, hukuman di sini maksudnya adalah ketika anak itu kita berbuat salah, kita tidak tahu masalah anak itu, langsung dikasih hukuman. Itu. Jadi kita tidak berada di tempat itu. Kita ya ini contohnya tidak pakai masker. Karena saya alasannya dia mungkin tidak pakai masker, mungkin tertinggal. Tapi kita sebagai penghukum tidak tahu. Begitu anak ini tidak pakai masker atau yang paling sering terjadi di sekolah kita, tidak pakai dasi, langsung duduk berdiri. Padahal mungkin dia bukan tidak pakai dasi, mungkin rusak atau mungkin tertinggal atau mungkin jatuh di jalan. Kita tidak pernah tahu. Nah, ini yang harus kita tanyakan alasannya kepada anak-anak. Kenapa kamu tidak pakai dasi, nak? Oh, hilang bu, kok bisa hilang, nak? Nah, harusnya begitu. Dituntut sampai anak-anak ini jangan sampai kita yang merubah konsekuensi ini menjadi suatu hukuman. Ya, oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman?
murid tidak diperbolehkan menggunakan sepatu seharian karena mungkin contoh misalnya ibu mobile, aturan sekolah kita harus menggunakan sepatu hitam. Suatu saat ibu mobile nggak pakai sepatu hitam, pakai sepatu putih. Terus sama Pak Arif dikasih pengumuman. Ini contoh anda ya murid ya. Ya termasuk dalam hukuman. Karena mungkin alasannya apa? Bisa saja anak-anak tidak pakai sepatu hitam karena basah mungkin, atau sepatu hitamnya sudah rusak, atau sepatu hitamnya hilang, atau sepatu hitamnya tidak pas, dan masih banyak. Hukuman atau konsekuensi dampaknya kepada murid Ketela mata yang melakukan dan dampak dari konsekuensi itu sendiri. Iya, betul. Bukan karenanya. Betul. Memang ini tujuannya untuk yang Hukuman. ya. Membuat orang itu sadar itu konsekuensi. Betul. Terima kasih Bu Baik. Pencerahannya terima kasih. Ya, setuju ya. Iya, memang ya itu hukuman itu memang membuat banyak kerugian. Kalau dia tidak terlepas memang antara paksaan dan hukuman. Kenapa? Untuk menuntut yang baik itu kalau memang dipaksa, gitu kan? Nah, jadi menurut saya itu ya ini make up masih benar-benar sedih. Itu masih wajar lah. Tapi yang penting kalau kita menghukum murid, kita tahu dan tidak asal menghukum. Intinya kita terus menghukum, tapi bertanya itu alasannya. Ya. Kalau sudah bertanya alasannya, itu sudah bukan hukuman, Pak. Hukuman di sini dimaksudkan kita tidak bertanya alasannya. Tapi yang kadang ada siswa murid yang pengkong, ya. memang tapi tidak dibatasi secara apa tiap waktu sekali kali, tapi tetap ditanya alasannya tetap. Nah, jadi kan itu kan perlu dipaksa, menurut saya perlu dipaksa. Ya, itu memang ketika kita menghadapi kasus seperti itu tidak gampang. Harus kita menganalisa, harus tahu bagaimana kehidupannya anak. Ini nanti akan termasuk dalam 5 kebutuhan anak. Kita harus tahu, kita belum masuk ke situ. Jadi semua perilakunya anak kita, ya itu semua pasti ada alasannya. Jadi, nah inilah kata budaya positif yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita tanggung anak ini. Ini kata-kata seperti ini kita singkirkan dulu ya. Karena anak-anak itu siapa sih? Apakah ada di antara kita yang mau dibilang tanggung? Kan tidak. Gak ada manusia yang tidak kasih label. Gak ada. Jangankan anak-anak kita pun gak mau dibilang tanggung. Ya kan? Kita pun inginnya dianggap yang baik sama orang. Karena memang katanya agama kita itu tunjukkan hal-hal yang baik. Jangan tunjukkan kejelekan kita. Kalau kita membuka kejelekan kita, berarti kita sudah membuka aibnya kita. Allah ini sudah menutup aibnya kita. Jangan kita buka. Kalau Allah tidak sayang kepada kita buka aibnya kita, untuk bilang kita, ya. Jadi memang hal-hal yang baik itu harus kita pelihara, harus kita bina, harus kita tuntun. Ini tujuannya. Jadi kata-kata yang kurang tampung, apa tadi? Nah, itu harus kita hilangkan seperti itu. Makanya kita belajar budaya positif, salah satunya seperti itu, ya. Berubah kata, berubah sikap, berubah paradigma, gitu. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kok tidak peraturan? Sekarang sudah berubah. Karena peraturan itu paradigmanya harus dilakukan dan biasanya yang membuat adalah guru. Ya, harus guru. Dan ketika peraturan itu tidak dilaksanakan, itu akan menjadi hukuman. Ya, ini akan kita hindari lagi hukuman-hukuman lagi ini. Berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan yang kita bikin bersama anak-anak, keluar dari anak-anak, maunya anak-anak, dan itu anak-anak yang melaksanakan. Kita hanya sebagai pemantau saja. Kita guru hanya sebagai pemantau. Nah ini kita lanjut saja. Kita lanjut keyakinan kelas. Alhamdulillah tahun ajaran kemarin, tahun ajaran ini, tahun ajaran kemarin saya membuat keyakinan kelas. Tapi namanya bukan keyakinan, masih kesepakatan kelas. Dan tahun ini setelah saya mengikuti JGP, oh ternyata paradigma peraturan itu diubah. Kita lebih ke bahasa yang lebih ke kebajikan gitu ya. Berubah menjadi keyakinan. Kenapa? Keyakinan ini untuk diyakini. Sama kita ketika kita belajar agama Islam. Kenapa kita memilih agama Islam?
negara ini banyak, ada Grace dan apa? Kita yakin dengan kebenaran itu, ya kan? Kita yakin bahwa agama Islam itu yang terbaik buat kita. Kita yakin bahwa agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kita yakin, makanya kita pilih. Nah, ini akan kita bentuk di kelas-kelas kita. Nah, ini mumpung momennya adalah momen tahun ajaran baru, terutama bagi wali kelas, kita bikin keyakinan kelas. Siapa yang dilibatkan anak? Jangan kita yang muncul, tapi kita tanyakan, apa sih nak maunya kamu ini nak? Kelas ini, kamu pengennya kelas ini seperti apa nak? Kita tanyakan, kita tampung apa maunya mereka. Akhirnya menjadi suatu keyakinan kelas. Siapa yang menyepakati? Siapa yang makini? Anak-anak. Maka kalau keyakinan kelas ini sudah terpatri di dalam jiwa anak, kita sebagai guru sangat dipergampang. Karena anak-anak itu nanti akan apa ya? Akan mengikuti apa yang dia sudah yakini. Ketika ada anak yang tidak meyakini, kita guru kadang tidak perlu menegur. Malah teman-temannya yang lain, kamu tadi kok tidak mengikuti keyakinan kelas yang mohon. Saya seperti itu. Ada anak-anak yang kemarin bertengkar, Kopil sama Egi, ya. Yang satunya Kak Mojae, satunya ngumpul. Begitu saya alihkan, saya ikuti resolusi mereka, saya ikuti dengan keyakinan kelas. Ya akhirnya mereka, kamu tuh nak sekarang sudah melanggar keyakinan kelas yang berapa? Iya bu, itu bu, apa nak? Iya saya tidak berkata sopan, saya tidak menjaga kerukunan. Mereka kalau sedih, saya tidak, kamu nak tidak rukun, kamu tidak. Tapi mereka yang keluar sendiri. Iya bu, saya tidak menjaga kerukunan. Iya bu, saya tidak menghargai orang lain. Mereka yang akan keluar dari kata-kata mereka sendiri. Terus kamu sekarang bagaimana nak? Iya bu, saya tidak akan seperti itu lagi. Bukan saya yang menyuruh, jangan gitu lagi loh dan tidak. Mereka yang akan membuat keyakinan sendiri. Iya bu, saya tidak akan begitu lagi. Ini keyakinan kelas. Nah, tadi kelas yang bertanya, kelas 1. Apa bisa kelas 1 dibikin keyakinan kelas? Bisa. Contohnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Yakin ketika kita membuat keyakinan kelas, kita sesuaikan dengan kodratnya anak. Jangan keyakinan kelas 5 disamakan dengan keyakinan kelas 1, terlalu berat, gak sesuai. Atau keyakinan kelas 1 diaplikasikan ke kelas tinggi, jangan disesuaikan. Bahasanya pun juga yang jauh lebih sederhana, bahasa anak-anak. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota ini hanya ya, saya tertarik tadi dengan yang pribadi. Hai hamba-hambaku yang terkasih, saya jadi ingat tafsir Al-Misbah dan tadi berbicara tentang hati, man arafa, barang siapa yang mengenal dirinya baru dia mengenal Tuhannya. Dan saya teringat akan pesan Gus Dur, apabila kita membenci seseorang karena moral, Tuhan kita adalah moral. Apabila kita membenci seseorang karena tidak tahu mengaji Al-Quran, Tuhan kita Al-Quran. Mari Tuhan karena Allah, bukan yang lain. Jadi dari tadi berbicara tentang stimulus respon, saya teringat Tondai dan Seven Sin, sosial Mahatma Gandhi, ngajar tanpa prinsip, agama tanpa pengorbanan, pengetahuan tanpa karakter. Dan dari Glaser, saya teringat akan sebuah artinya voice, melibatkan sebuah proses pembelajaran suara murid, pilihan murid, dan sehingga timbullah ownership. Dari situlah saya ucapkan terima kasih buat Linda atas ilmu yang telah diberikan kepada saya, khususnya kepada teman-teman juga, umumnya kepada teman-teman. Semoga Allah membalas. Saya akan kutip dari sebuah Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang berilmu beberapa derajat. Seperti itu. Terima kasih. Saya tutup. Dan Mbak Ulen, terima kasih. Dan yang kedua Bapak Ahmadi. Dari Bapak Muda. Dari Bapak Muda. mungkin bisa Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya adalah diseminasi budaya positif ternyata menuju satu titik empat. Setelah saya mencerna, ternyata adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola sebaik mungkin
dalam satu institusi baik di sekolah ataupun di mana saja, di mana nantinya kebiasaan-kebiasaan baik itu akan berlanjut sampai merasa diri itu punya rasa ingin merubah diri sendiri. Namun sepatah dua kata saya sampaikan dalam suatu puisi, pabejeng senaman pokok eromana pada polat pabejeng senyai lakok cuma dia sampai sholat. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya paling malu pada ibu ini. Benar Bu, saya sangat rekomendasi, sudah mau usul dari fisik sudah kelihatan lemah tapi semangatnya punya pencerahan. Pertanyaannya dari stimulus respon tadi, kalau terjadi sesuatu kendala bagaimana? Jadi saya terima kasih Bu, saya masih muda tapi sudah balita, bayi 50 tahun. Ibu paling kurang berapa tahun? 60 tahun sudah Bapak. 60 tahun. Amin. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas apresiasinya teman-teman bisa membersamai Bu Olida, dan saya mendoakan teman-teman yang yang sudah mengisi juga nanti ini misi sama dengan Bu Olida visinya punya pandangan yang visioner pada anak-anak kita. Semua itu timbul dari kesadaran kita. Kalau kita tidak sadar dari kita, mulai lagi kita sudah pulang Bapak Ibu. Benar kan? Nah itulah apa yang timbul dari kita akan menjadi motivasi kita sendiri, termasuk anak. Anak kalau sudah timbul dari anak sendiri maka menjadi motivasi bagi anak itu sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ladang amal ibadah kita. Amin. Mudah-mudahan tidak membutuh, walaupun membutuh sedikit lebih banyak niatnya mau menjadi tambahan amal ibadah yang nanti kita akan dibalas oleh Allah dengan segala sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Ya, terima kasih saya sebagai PT mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf tidak komentar karena saya ingin memberikan waktu kepada tugas seluas-luasnya untuk ternyata mengalami. Andaikan saya jadi kepala dinas, merangkap kepala sekolah lagi tak tarik di alam. Bisa mendampingi kami di sana untuk menjadi sekolah yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madi, doa. Doa kepada selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al Sadis dari SDN Koil 3 dan wali kelas saya adalah Bunda Halidah. Oke Al, terima kasih Al sudah mau diwawancarai oleh Bunda Halidah. Al, Bunda mau nanya nih, bagaimana perasaan Al setelah kelas kita ada keyakinan kelas sudah bukan peraturan kelas? Aku sangat bersyukur karena sudah tidak ada yang bertengkar. Apakah Al senang dengan adanya keyakinan kelas di kelas kita? Senang. Siapa yang membuat keyakinan kelas di kelas kita? Teman-teman saya dan teman-teman. Oh, berarti mau diteruskan? Ya. Oke, terima kasih Al. Assalamualaikum Al. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Haidar Famani. Saya kelas 3A. Nah, dan wali kelas saya Bunda Halidah.
Afik, terima kasih ya sudah mau diwawancarai. Afik, Bunda mau nanya nih, bagaimana perasaan Afik dengan adanya keyakinan kelas di kelas kita? Merasa lebih rukun dan tekun. Oh begitu ya. Siapa yang membuat keyakinan kelasnya? Saya dan teman-teman. Jadi gimana menurut Afik? Kita mau meneruskan keyakinan kelas kita? Mau? Oke, mau setelah kita yakini, berarti mau kita laksanakan nak? Oke, terima kasih Afik. Wassalamualaikum. Assalamualaikum bapak-bapak. Mau diganggu bentar ya? Mohon maaf, saya mau nanya-nanya nih. Gimana perasaan bapak-bapak semuanya tentang diseminasi budaya positif yang sudah saya sampaikan kemarin di hari Sabtu tanggal 22 Juli. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya alhamdulillah positif. Saya tuh bisa tahu cara menangani murid itu. Misalkan dulu saya itu kalau menangani murid yang datangnya terlambat apa itu kan langsung dicas. Nah, sekarang saya bisa menangani sistem. Oh gitu ya. Jadi bermanfaat ya ilmunya ya? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Ishak? Kalau dengan saya ini nggak sampai apa ya? Ya apa ya ini Pak? Ya apa ya? Lupa tadi. Bermanfaat apa tidak? Sangat bermanfaat. Saya tahu bahwa nggak semua anak itu kalau dikasih hukuman itu bisa hilang. Nah, betul. Kita itu buat apa ya? Seperti yang sudah sampaikan sampean. Itu keyakinan kelas. Iya. Dengan itu anak bisa berpikir dari dalam bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah dan akhirnya bisa diselesaikan sendiri. Berarti kita nggak boleh ngejudge murid ya, tidak boleh langsung memberikan hukuman gitu ya. Jadi kita harus tanyakan dulu, menganalisa dulu gitu ya. Ya cocok. Alhamdulillah Pak. Pak Ilham bagaimana Pak Ilham? Ya, kalau saya dengan ilmu budaya positif itu kemarin sangat tertarik untuk menerapkannya. Karena banyak hal yang saya kita pelajari pun wawasan buat saya. Iya. Kesininya dari yang main sampai itu, waktu kita mau ada berbukur bersalah, kita jangan langsung mengukur, kita harus bertanya dulu alasannya kenapa. Intinya seperti itu. Jadi kedepannya harapannya bagaimana ini untuk sekolah kita? Ya, bisa diterapkan. Bisa diterapkan ya. Karena ini kan demi murid ya. Oke, jadi kita sepakat mau membudayakan budaya positif ini. Jadi kita harus saling dukung ya. Oke, terima kasih bapak-bapak yang ganteng-ganteng semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Safi. Bu Safi, saya mau nanya, kemarin itu kan kita tanggal 22 Juli sudah melakukan diseminasi budaya positif. Nah, setelah Bu Safi mendapatkan ilmu dari CGP Angkatan 8, Ibu Halidah, bagaimana perasaan Bu Safi setelah mengetahui tentang ilmu tersebut? Alhamdulillah, Safi mendukung demi kemajuan siswa-siswa SD 23 dan guru-guru semuanya. Oh gitu, oke, terima kasih Bu Safi. Assalamualaikum.